Oke, kita mulai lagi pendalaman Alkitab kita minggu ini. Minggu ini kita belajar dari Kitab Markus dengan tema melihat hati Tuhan dari Injil Markus. Langsung aja kita mulai bahwa karena ini bicara tentang Markus, maka Tuhan juga memperlihatkan isi hatinya lewat kehidupan Markus. Jadi lewat kehidupan Markus, dan siapa Markus? Pertama kita kenal adalah dalam peristiwa ketika Petrus dilepaskan secara adikodrati dari penjara. Saat itu Petrus ditahan oleh Herodes, kemudian Tuhan melepaskan dia dengan secara adikodrati dengan mengutus malaikatnya, dan ketika Petrus sadar bahwa dia sungguh-sungguh telah dibebaskan dari penjara oleh peristiwa adikodrati oleh malaikat, maka sesudah itu dikatakan dalam Kisah Rasul 12 ayat 12, setelah dia berpikir sebentar, dia pergi ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Ya, disinilah berkumpul orang banyak dan berdoa. Jadi kita kenal di sini bahwa Markus juga disebut Yohanes ataupun Yohanes Markus, dan ibunya adalah Maria. Kemudian kalau tempat mereka dipakai untuk berkumpul berdoa, jadi mereka adalah orang-orang yang sudah percaya, yang selama ini juga mungkin sudah menjadi bagian dari tokoh kegerakan ya dari jemaat mula-mula. Dan kemudian Anda ingat bahwa dalam kitab Markus ada satu kejadian di mana kitab lain nggak ada. Dan inilah suatu ciri di dalam suatu penulis Injil, kalau berbicara tentang pribadi mereka, mereka tidak tulis nama seperti Yohanes. Ketika disebut murid yang dikasihi, dia tidak sebut nama Yohanes karena itu adalah dia sendiri dan dia tulis dalam kitab Yohanes. Demikian juga Markus, ketika dia katakan ketika Yesus ditangkap ada seorang muda, dia tidak tulis namanya dan orang percaya ini adalah Markus sendiri, saudara. Jadi Markus sudah mengenal Yesus ketika saat masih belia, masih muda. Ketika Yesus ditangkap, ya, Markus ada di situ. Okay. Dan kemudian apa yang terjadi lagi? Ya, nah, kemudian adalah ketika kekristenan mulai berkembang saat Herodes meninggal, dan saat itu Barnabas dan Saulus, ya, mereka datang ke Yerusalem, mereka kembali dari Yerusalem, mereka mau menyelesaikan tugas pelayanan mereka, dan mereka mengajak Yohanes yang disebut Markus. Ini dia, Yohanes yang disebut Markus, saudara-saudari. Ya, tetapi apa yang terjadi kemudian adalah kemudian adalah di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 13, saat Paulus ada di Pafos dan hendak berlayar ke Perga di Pamfilia, Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Jadi Markus yang mengikuti pelayanan Barnabas dan Paulus kemudian meninggalkan mereka, dan ini juga diceritakan di dalam Kisah Para Rasul 15 35-38 ketika Barnabas dan Paulus hendak mengunjungi lagi jemaat yang telah mereka bangun, mereka dibimbing, ya. Lalu kemudian Barnabas ingin membawa Yohanes yang disebut Markus. Tadi ini dia, ya. Tetapi Paulus dengan tegas mengatakan tidak baik membawa orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia, ya, yang tidak mau bekerja bersama-sama dengan mereka. Paulus orang yang strict, yang tegas, saudara-saudari, ya, karena dia adalah orang didikan dari sekolah Taurat yang ketat gitu. Jadi dia tegas. Bahkan Petrus sendiri ketika Paulus sudah bertobat, suatu ketika Paulus menegur Petrus yang saat itu adalah ya dianggap sebagai pemimpin gereja di Yerusalem, tetapi dia tegur Petrus. Jadi Paulus ini orang yang tegas. Makanya dia bilang nggak bisa, tidak bisa ajak orang yang telah gagal. Nah, itu dia. Jadi Markus kemudian meninggalkan mereka. Apa yang terjadi kemudian, saudara-saudari? Tiba-tiba dalam Filemon, kitab Filemon, surat Filemon, Filemon 1 ayat 23-24, tiba-tiba Paulus mengatakan, dia mengirim surat kepada Filemon dan dikatakan di salam terakhir, salam kepadamu dari Epafras, teman sepenjaraku karena Kristus Yesus, dan dari Markus. Tiba-tiba muncul nama Markus lagi, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Ya, kita nggak tahu bagaimana, tetapi kemudian dalam Kolose yang ditulis pada tahun yang sama dengan Filemon, Kolose 4 ayat 10 dan 11, dikatakan salam kepada kamu dari Aristarkus, sama ini ya di Filemon juga orangnya sama karena tahun yang sama, temanku sepenjara, dari Markus, kebenakan Barnabas. Ya, Markus rupanya adalah kebenakan Barnabas. Tentang dia kalah kamu terima pesan, terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Ini suatu turning point yang luar biasa. Sebelumnya Paulus menolak Markus, tetapi sekarang dia bilang terima dia apabila datang kepadamu. Ya, dan dari Yesus yang disebut Justus, ketiga orang ini di antara mereka
yang bersunat, jadi mereka orang Yahudi, maka disebut orang bersunat, menjadi teman sekerja untuk kerajaan Allah. Jadi Anda ngelihat bahwa Markus yang dulu gagal berubah, kembali melayani Tuhan, serta sekarang dianggap menjadi kawan sekerja Paulus. Prosesnya bagaimana? Alkitab tidak menuliskan, sehingga Tuhan tidak sedang menunjukkan tentang prosesnya. Ya, tetapi apa yang terjadi di sini. Kemudian bukan hanya itu aja, saudara, bahkan dikatakan Paulus mengatakan dia adalah penghibur bagiku. Saudara-saudari, kata penghibur bagiku ini bukannya sekedar hanya yang asal tempel. Penghibur, kalau kita sekarang, oh dia penghibur, artinya dia orangnya lucu. Bukan, saudara. Di sini mempunyai makna adalah, ini adalah suatu pengakuan. Ya, penghibur adalah dalam makna pengakuan bahwa dia yang bisa memberikanku semangat, saudara-saudari. Bukan hanya teman sekerja, tapi dia juga bisa memberiku semangat. Ini luar biasa. Bahkan di dalam 2 Timotius 4 ayat 11 yang ditulis 5 tahun kemudian setelah Kolose, dikatakan hanya Lukas yang tinggal dengan aku, dengan Paulus. Jemputlah Markus, bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Dari seorang yang tidak diinginkan oleh Paulus menjadi sangat penting bagiku, saudara. Markus ini adalah menunjukkan sesuatu yang Tuhan sedang lakukan dalam hidup kita. Mungkin Anda dan saya pernah gagal. Mungkin Anda dan saya pernah dipercayakan sesuatu tapi kita mundur. Tetapi Anda melihat bagaimana Tuhan bekerja, akhirnya bukan hanya Anda kembali kepada level teman sekerja, tetapi menjadi pendapat pengakuan bahwa Anda dibutuhkan dan Anda penting. Dan Anda tahu Markus bukan hanya penting buat Paulus, tapi penting buat kita karena dialah yang menulis Injil Markus. Apa yang mau disampaikan di sini adalah bukan tentang proses. Bagaimana sih sampai si Markus itu bisa bertobat, bisa berbalik begitu? Kita nggak tahu, nggak ditulis karena Tuhan bukan mau menyampaikan hal itu. Yang Tuhan mau sampaikan lewat kitab Markus dan lewat kehidupan Markus ini adalah Tuhan selalu memberi kesempatan kedua kepada setiap kita. Dan dia mau melihat kita berhasil, saudara-saudari. Yang disebut kesempatan kedua bukan hanya artinya 2 kali doang. Sama aja seperti Anda mengampuni 7 kali 7. Artinya bukan hanya 7 kali 7, 49 ataupun, tetapi senantiasa. Kesempatan kedua juga artinya berapa kali Anda jatuh, berapa kali Anda gagal, ketika Anda mau bangun, mau coba lagi, Tuhan beri kesempatan, saudara-saudari. Mungkin Anda yang mendengar saat ini Anda pernah mengalami ataupun Anda sedang mengalami keadaan di mana Anda merasa bahwa Anda gagal. Tapi ingat, kegagalan bukannya kekal, tetapi kesempatan Tuhan yang Tuhan bukakan selalu sepanjang masa buat kehidupan kita selama kita masih ada di muka bumi ini, saudara-saudari. Amin. Ya. Nah, ketika Tuhan membuka kesempatan kedua, dia bukan hanya membuka kesempatan dua, lalu dia tidak menyediakan apa-apa. Di dalam kehidupan Markus, Tuhan menyediakan pertolongan untuk Markus masuk dalam kesempatan kedua, dan pertolongan ini adalah lewat seseorang. Dalam Kisah Rasul 15 ayat 36-39, orang tersebut adalah Barnabas. Ketika saat itu mereka hendak mengunjungi, yang tadi kita lihat, jemaat-jemaat yang dibangun oleh Saulus dan Barnabas membawa Markus, tetapi Paulus menentang. Akhirnya mereka menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah. Barnabas membawa Markus berlayar ke Siprus karena mereka orang Siprus, saudara. Nah, ini bukan tanpa tujuan. Tuhan mengizinkan hal ini, saudara-saudari, karena Barnabas dipakai Tuhan untuk membuka pintu kesempatan kedua bagi Markus. Tanpa Barnabas mungkin Markus merasa dia nggak ada artinya, dia sudah gagal. Tetapi Barnabas penting, saudara. Oleh sebab itu, kita mau ngelihat siapa sih Barnabas? Ya, artinya apa yang diwakilkan Barnabas? Sebab kalau Anda sudah diberikan kesempatan kedua, apakah ada Barnabas dalam hidup Anda? Kita lihat yuk, sehingga ini, Pak, kenapa nggak belajar tentang Markus? Saudara, kita belajar tentang Markus, tetapi kita ngelihat tentang pribadi Tuhan yang diperlihatkan dalam kehidupan Markus ataupun kitab Markus. Maka kita ngelihat pribadi, kita lihat sumber yang lain, nggak ada masalah. Nanti kalau ngelihat cara, tujuan, baru kita ngelihat Injil Markus. Oke, kita ngelihat siapa Barnabas. Dimulai dalam Kisah Rasul 4 ayat 36-37, ketika itu Roh Kudus diberikan, gereja mula-mula berdiri, saudara, mereka bersemangat. Lalu di situ dikatakan, demikian pula ada seorang yang namanya Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Jadi nama sebenarnya Yusuf, tapi dia lebih terkenal Barnabas. Kenapa? Karena karakternya yang disebut anak penghiburan ini, saudara. Dia seorang Lewi dari Siprus.
ia menjual ladang miliknya lalu membawa uang itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tujuannya apa? Agar uang itu dipakai untuk membantu menolong orang-orang semua. Saudara-saudari, dari sini kita melihat bahwa Barnabas adalah pribadi yang peduli dan mau berbagi. Amin. Dan dia disebut anak penghiburan, saudara. Ini kembali saya katakan, bukan hanya sekedar dia pintar melucu, bukan. Ya, anak penghiburan di sini adalah Bar itu anak, Nabas itu counsel, memberi counsel, memberi tuntunan, pimpinan. Jadi dia memberi tuntunan pimpinan yang membangkitkan semangat, saudara-saudari, buat orang. Kira-kira kayak begitu. Ya. Nah, kemudian dalam Kisah Para Rasul 9, rupanya bukan hanya Barnabas, bukan hanya Markus yang pernah ditolong, tetapi Paulus yang disebut Saulus pun pernah ditolong. Ketika Saulus baru bertobat, saudara-saudari, dia sebelumnya adalah orang yang mau menganiaya jemaat Tuhan, dan sehingga ketika dia bertobat, wajar ketika para murid-murid Tuhan curiga, jangan-jangan mereka Saulus ini hanya menipu supaya tahu jaringan kita lalu mau tangkap kita semua. Sehingga ketika dia mau menggabungkan diri dengan murid-murid karena dia sudah bertobat, nggak ada pada yang percaya. Tetapi lihat, Barnabas menerima dia dan membawa kepada rasul-rasul, menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan, bahwa Tuhan berbicara dengan dia, bagaimana keberanian mengajar di Damsyik dan dalam nama Yesus. Saudara, bukan suatu kebetulan. Bukankah Saulus ketika di tengah jalan bertemu Yesus, matanya jadi buta selama 3 hari. Dan siapa menyembuhkannya? Bukan Tuhan pakai Ananias untuk berdoa buat Saulus sehingga matanya terbuka. Tapi kenapa bukan Ananias yang dipakai Tuhan, tapi Barnabas? Karena Tuhan punya tujuan, saudara-saudari, dengan semuanya ini untuk memperlihatkan sesuatu. Amin. Ya, nanti Anda akan melihat. Ya, Barnabas lah. Jadi Anda lihat Barnabas yang menerima dan membawa kepada rasul-rasul Paulus ini. Jadi Anda ngelihat Barnabas ini seorang pribadi yang selalu ringan tangan, mau menolong. Amin. Ya. Dan bahkan juga dalam satu peristiwa, Kisah Para Rasul 11, 23-24, Barnabas dikirim ke Antioquia, jemaat di Antioquia. Ya, setelah Barnabas sampai sono, melihat kasih karunia, bersukacitalah ia. Dia bukan tipe orang yang mengkritik, bukan tipe orang yang mau mengambil nama buat diri dia sendiri. Dia bersukacita ketika Tuhan dipermuliakan, ketika karunia Allah dinyatakan di banyak orang. Lalu ia menasehati mereka. Menasehati di sini, ingat saudara, jangan pikir menasehati dalam bahasa Indonesia kasih wejangan-wejangan. Bukan hanya itu, tetapi kasih semangat. Ya, supaya mereka tetap setia kepada Tuhan, karena Barnabas adalah orang baik, penuh Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Jadi Anda melihat bahwa di sini ia menasihati mereka. Saudara, Barnabas itu memberi semangat, memberi nasihat. Dan ketika dikatakan ia orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, Anda ngelihat dia baik hati dan dia beriman dan dia penuh dengan Roh Kudus. Nah, ini dia. Penuh dengan Roh Kudus. Dia anak penghiburan. Saudara, bukankah Yesus di dalam Yohanes 14:26 dikatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara-saudari, Markus diberikan kesempatan kedua dan melalui Barnabas. Anda dan saya pun diberi kesempatan kedua. Melalui siapa? Barnabas yang adalah mewakilkan karya Roh Kudus, saudara. Makanya Barnabas lah yang dipakai, ya, dan disebut anak penghiburan. Maka Barnabas lah yang dipakai untuk menolong Paulus dan Saulus, bukan Ananias, karena Tuhan mau memakai, menunjukkan Barnabas itu adalah Roh Kudus, penghibur inilah. Ya, saudara-saudari, Anda dan saya telah diberikan Roh Kudus, saudara, sehingga Anda dan saya ketika menerima kesempatan kedua itu diberikan tuntunan. Nah, masalahnya adalah ini dia luar biasanya. Anda ngelihat ketika dikatakan ya penuh dengan Roh Kudus, saudara-saudari, Barnabas penuh Roh Kudus. Kalau Anda baca di dalam Injil, dalam Kisah Para Rasul, ya, Barnabas penuh Roh Kudus, tetapi nggak pernah disebut Barnabas itu menumpangkan tangan orang sakit dan dia sembuh, bikin mujizat. Enggak. Tapi apakah dia bikin mujizat? Saya percaya dia bikin. Ya. Paulus dikasih unjuk, dia mengusir ya orang yang kerasukan, roh tenung, sekali dia usir. Petrus sembuhkan yang sakit. Tapi Barnabas tidak.
tetapi Alkitab tetap mencatat dia penuh Roh Kudus. Saudara-saudari, inilah yang juga memperkuat pernyataan bahwa yang sering segala kaprah hari-hari ini, bahwa kepenuhan Roh Kudus adalah orang-orang yang hanya tumpang tangan, yang hanya sekedar bahasa roh, ya amin, tetapi bukan hanya itu saudara-saudari, ya penuh Roh Kudus pada akhirnya juga adalah suatu kehidupan Anda. Ketika Anda penuh, arti kehidupan Anda seutuhnya seluruhnya bergerak dengan Roh Kudus, di mana Roh Kudus mau bergerak dengan ketika Anda mau peduli, mau berbagi, mau menolong, mau memberikan semangat, bukan menjatuhkan orang, mau memberi counsel, nasihat, tuntunan. Ya, saya katakan itu tuntunan, bukan nasihat tapi tuntunan. Anda berbaik hati, Anda juga mau mengerti firman, mau cari firman sehingga Anda beriman. Saudara, inilah orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, saudari. Apa yang kita terima, sekarunia bahasa roh, saudara, itu seperti adalah suatu yang membakar awal, tetapi butuh kayu untuk terus menghidupkannya. Ya, untuk Anda kayu itu menjadi obor perlu api. Nah, ini dia saudara. Jadi Anda sudah diberikan Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi. Kalau Anda diberikan seorang pribadi, ya, kalau seorang pribadi, misalkan saya datang ke rumah Anda, maka saya datang seutuhnya. Karena saya pribadi. Nggak bisa hanya 10%, 20%, 50%. Tidak seutuhnya. Demikian juga ketika Roh Kudus diberikan pada Anda, Roh Kudus diberikan seutuhnya. Anda sudah diberikan Roh Kudus sepenuhnya. Tetapi Roh Kudus baru bekerja, baru kelihatan manifestasinya ketika Anda mengizinkan Dia bekerja. Dia akan menyalurkan kekuasaannya ketika Anda mulai melakukan apa yang Dia diutus. Dia diutus untuk menjadi penghibur, memberikan tuntunan. Ketika Anda mau menuntun orang, tiba-tiba Anda, tanpa Anda sadari, Anda bisa menuntun orang dengan sesuatu yang bukan datang dari Anda. Kok Anda bisa tahu, oh Anda harus lakukan ini, lakukan itu, Anda bisa berkata A atau B. Itu semua karena Anda mengizinkan. Anda ketika Anda mau menuntun orang, Roh Kudus bekerja. Karunia Roh Kudus bekerja. Tiba-tiba Anda dapat karunia hikmat, berkata-kata hikmat. Tiba-tiba Anda berkata-kata dalam pengetahuan. Bahkan ketika Anda mau peduli sama orang, tiba-tiba Anda punya karunia untuk membedakan roh, saudara-saudari. Ya. Jadi bukannya tanda dulu, tetapi ketika Anda terus mengizinkan Roh Kudus bekerja, maka Anda akan melihat tanda-tanda itu. Amin. Ya. Jadi mari yuk kita sama-sama sebagai orang yang telah dipenuhi Roh Kudus, kita mulai mengalir dengan apa yang Roh Kudus lakukan, yang ingin lakukan, karena Roh Kudus nggak akan memaksa kita. Ketika kita mengizinkan bergerak sesuai dengan bagaimana dia telah diutus, maka dia akan mengalir. Dan semakin Anda mengizinkan, semakin deras alirannya. Ya. Ketika Anda makin peduli sama orang, Anda nggak jadi egois, maka Roh Kudus makin bekerja. Karunia-karunia dan kuasa Roh Kudus terjadi, saudara. Anda mau berbagi juga sama. Karena dia akan mengajarkan dan mengingatkan. Mengajarkan apa? Bukan mengingatkan, tentang penghukuman, penghakiman. Saudara, Yesus bilang memang di dalam Yohanes, kalau dia datang, Roh Kudus datang, dia akan mengingatkan dunia akan penghukuman, penghakiman. Karena apa? Karena mereka tidak menerima Yesus, tidak percaya pada Yesus. Tapi kan Anda dan saya sudah terima Yesus. Jadi nggak perlu diingatkan itu. Ya, yang diingatkan buat saya percaya dari hal ini adalah untuk kita saling peduli. Perlu diajarin. Ketika Anda ikut PA ini, Roh Kudus lah yang akan ajarin Anda, dan juga apa yang kita dapat juga dari Roh Kudus. Untuk kita belajar peduli loh sama orang. Belajar berbagi. Hidup ini bukan sendiri, apalagi dalam masa-masa sulit kayak seperti ini. Saudara, begitu banyak orang yang stres. Ini kesempatan buat Anda dan saya melihat karya Roh Kudus ketika kita mau peduli, mau berbagi, mau menolong. Jangan melihat pada kemampuan kita, karena justru disitulah Roh Kudus bekerja. Ketika kita nggak mampu, tapi kita punya kerinduan untuk peduli, berbagi, menolong, memberi semangat, berbuat baik, dan memberitakan firman sehingga membangkitkan iman, saudara-saudara. Ini yang Roh Kudus akan ajarkan dan ingatkan kepada kita, saudara-saudari. Jadi yang kedua, setelah apa yang Tuhan mau kasih unjuk, hati Tuhan apa dalam kitab Markus, dalam perjalanan hidup Markus ini, dan di mana Markus akhirnya dibukakan pintunya lewat Barnabas, walaupun akhirnya Markus dipengaruhi oleh Petrus, saudara-saudari. Tetapi yang membuka pintu, yang menuntun adalah Barnabas. Ini menunjukkan hati Tuhan selalu peduli, mau menolong, mau memberi semangat, mau membangun kita, mau menyediakan tuntunan buat kita, saudari.
Dan bahkan kalau Anda melihat bahwa Barnabas sebagai anak penghiburan sesungguhnya ini mewakili karya Roh Kudus, bukan Barnabasnya tetapi karya Barnabasnya yang disebut anak penghiburan ini adalah mewakili Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu sudah ada di dalam setiap kita. Ya, sehingga kalau Roh Kudus ada dan dia memberikan kita nasihat, semangat, ya, jadi tuntunan Tuhan ini untuk kita berhasil itu sudah ada dan selalu ada dan tersedia buat kita, saudari. Jadi Tuhan ketika memberi kesempatan kedua, bukan hanya membukakan kesempatan, tetapi Dia juga mau menuntun Anda agar kesempatan kedua ini kita melihat kuasanya dan Anda dan saya diangkat lebih tinggi daripada sebelum yang pernah kita alamin. Amin. Inilah Tuhan kita, saudari. Dan akhirnya kita ngelihat ini ringkasannya, ya, dari kitab Markus kita tahu bahwa Tuhan itu selalu memberi kesempatan kedua karena Dia tahu siapa dan apa kita ini, kemampuan kita, siapa kita ini. Kemudian juga Tuhan selalu peduli, mau menolong, memberi semangat, menyediakan tuntunan, nasihat. Di mana nasihat kita? Tuhan, saya nggak punya teman-teman. Anda punya Roh Kudus, ya, yang senantiasa ada dalam hidup kita. Maka kepastian ketika Anda mau mempersilahkan Roh Kudus, mengizinkan Roh Kudus menuntun kita, maka keberhasilan selalu menjadi bagian hidup kita. Amin, saudara-saudari. Itulah yang kita mau sampaikan minggu ini, kiranya memberkati kita semua dan Anda diundang untuk merenungkannya. Tuhan berkati kita semua. Amin.